Oke, balik lagi bareng gua Rapco Tarigan dan kali ini gua bareng temen gua Kak Novia Adventi. Dan temen gue ini Kakak, juga orang orang hebat juga di amin. di Rapo juga jurnal hebat banget nih. di Subscriber jurnalistik. lo udah berapa kok? Ah, Udah subscriber gue berapa subscriber lo? 2341 Gila. apa ya? Lupa kayak gitu. Itu ya subscribernya orang mana aja sih? Nggak bisa kedetek sih, gue juga nggak ngerti orang mana aja, tapi yang paling relate tuh kemarin waktu bahas soal toxic relationship tuh itu sampai 7 ribuan, sama Bang Petrus juga relate tuh ya sampai 6 ribu kayak gitu Keren, keren, keren. yang Lo bahas. hebat banget sih, diakui banget di masa pandemi ini survive. Ya, Kreativitas luar biasa. aduh, tapi nggak dianggap di cabang. Makanya satu gerbong, satu Iya, gerbong. ada gerbong, yoi. Gue beda gerbong soalnya, makanya kesasar. Nah ini kan lu juga apa, maksud gue lu jurnalis juga, apa, lalu kemudian lu juga mantan ketua cabang GMKI Palangka seperti itu. Nah, lu kan sebagai perempuan nih menduduki ketua cabang agak agak gimana ya, kalau stigma orang perempuan tuh ya bendahara, tapi kenapa lu mau ngambil posisi itu ketika ber-GMKI beberapa tahun lalu seperti itu? Jadi emang sebenarnya kalau di Palangkaraya kita bias gender ya kok. Hmm. Jadi tapi setelah itu memang ada beberapa riak-riak senior dan kemudian anggota-anggota sebenarnya yang bilang, kalau cewek yang mimpin itu dia kebanyakan pakai hati misalnya gitu. Nggak rasional misalnya gitu kalau cewek yang mimpin. Cuman memang pada saat itu sih saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu kan dibuktikan ke depan, waktu akan memberikan buktinya gitu. Jadi saya buktiin aja bahwa saya bisa bekerja, saya meninggalkan legacy, saya kemudian menjaga nilai-nilai gerakan, dan saya juga apa namanya menjaga diri saya sebagai seorang perempuan ya. Jadi ya aku percaya aku bisa dapat kesempatan gitu Oke. untuk bisa jadi ketua cabang. Berapa tahun ketika itu masa kepemimpinan? 2 tahun. Kalau Palangkaraya itu 2 tahun. Palangkaraya 2 tahun. Ada Iya. sedikit stigma nggak sama sama Kak Adventi nih, Kak Novia? Wah, nih perempuan gimana sih gitu? Harusnya kan laki-laki. Ada nggak ketika dalam memimpin stigma-stigma seperti itu? Banyak sih. Tapi itu memang sedikit banyak aku lawan ya. Kayak misalnya karena kita perempuan dan kemudian mungkin di GMKI kan jarang pemimpin perempuan gitu ya. Setuju. Jadi kadang-kadang kalau misalnya apa namanya kita ini seakan-akan jadi objek gitu loh. Kalau ngerti nggak? Ketua cabang pimpinan cabang laki-laki gitu. Kemudian kader-kader laki-laki di GMKI di seluruh Indonesia kan banyak banget dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang orang ini melihat kita secara fisik aja gitu atau suka dengan kita secara fisik. Dan sedangkan saya tuh punya pandangan bahwa orang nggak boleh suka sama saya karena fisik sih. Tapi saya harus menunjukkan sesuatu bahwa saya bisa gitu. Kemudian saya punya kemampuan, saya punya karakter, saya punya apa namanya punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Dan ya kenapa orang-orang hanya melihat saya karena fisik aja. Waktu itu emang aku nggak bilang aku nggak muji-muji diri sendiri sih, tapi memang pada masa saya jadi ketua cabang memang sedikit banyak sih saya populer di kalangan laki-laki GMKI gitu. Paling Tapi cantik memang ya? karena mungkin perempuannya dikit waktu itu, tapi kan akhirnya banyak juga cewek-cewek perempuan-perempuan yang jadi ketua cabang gitu. Oke, ini menarik karena apa yang melandasi Kanovia kemudian harus maju nih jadi ketua cabang gitu. Apa nyalinya, apa modalnya? Pertama bahwa gini kok, keadaan cabang saat itu saya kira membutuhkan orang yang harus down to earth ya, harus betul-betul multitasking gitu loh kok. Dan saya merasa bahwa dengan kemampuan, dengan diri saya sebagai perempuan, saya bisa melakukan hal-hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Karena memang saat itu cabang Palangkaraya betul-betul butuh orang yang aku bilang down to earth, dia harus ngerjain segala sesuatu. Karena betul-betul saat itu kita lagi dalam posisi-posisi terendah gitu ya, di masa-masa terendah sebagai cabang yang sudah 57 tahun ada di ada di salah satu cabang di Indonesia. Jadi saya rasa posisi GMKI Palangkaraya pada saat itu membutuhkan orang-orang yang betul-betul
punya keinginan untuk bisa terjun langsung nih ngurusin hal-hal yang mungkin nggak dipikirkan oleh yang laki-laki gitu. Jadi aku memberanikan diri, kemudian juga apa namanya, saat itu kondisi cabang juga kan terhegemoni karena kepentingan politik senior-senior. Jadi pada masaku memang karena mungkin aku juga perempuan ya, jadi aku punya keberanian lebih untuk halau nih senior-senior yang berani masuk ke GMKI Palangkaraya dengan membawa kepentingan politiknya masing-masing. Karena GMKI cabang Palangkaraya ini harus mempertahankan nilai-nilai seperti yang aku bilang tadi. Gitu. Nah ini menarik karena kan pada akhirnya kan senior-senior kan nggak suka dengan orang-orang yang vokal misalnya, dan kakak memilih, dan salah satu orang yang vokal menurutku. Kenapa kakak memilih jalur untuk vokal berbicara seperti itu, menyuarakan apa yang benar seperti itu? Jadi pernah ada yang tanya ke saya, kenapa kemudian GMKI Palangkaraya itu konsentrasi ke isu agraria dan lingkungan. Satu hal yang tidak bisa lepas dari Kalimantan Tengah itu kok adalah environment-nya, hutannya, gitu. Lingkungan hidup hutan. Dan kalau dulu orang memandang Kalimantan Tengah itu eksotis gitu, sesuatu yang eksotis, cantik gitu. Betul. Tapi sekarang orang memandang Kalimantan Tengah itu kerusakan hutan, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan hidup gitu, krisis agraria, konflik agraria dan lain sebagainya. Lalu ada yang bertanya kepada saya, kenapa kemudian kamu mau menumpahkan konsentrasimu ke situ? Karena saya berpikir bahwa yang menjadi korban atas segala ketidakadilan yang terjadi itu adalah keluarga saya, orang-orang Dayak people gitu, orang-orang Dayak yang adalah darah saya gitu. Saya berpikir saya harus berbuat sesuatu, dan saya percaya bahwa GMKI adalah alat perjuangan. Nah, GMKI juga bisa speak up, menjadi voicing to the voiceless ya, untuk orang-orang yang tidak mampu bersuara. Jadi memang sih banyak tantangannya kan berat, harus melawan senior yang punya kepentingan politik terhadap itu gitu loh. How to manage, bagaimana kontrol dan memanage senior tersebut, karena kan kepentingannya berat nih gitu loh, konfliknya juga berat kayak gitu. Karena jadi aku mungkin semakin tua cabang kan akhirnya semakin banyak kepentingan politiknya seperti itu. Betul, ya sih. Nah, gimana caranya tuh? Jadi memang dulu ada kasus sih, gue pernah dipanggilin sama senior. Dia tanya, kamu tahu nggak kenapa saya tutup keran kamu? Maksudnya keran dalam bantuan ini ya, bantuan ini dari senior dan lain sebagainya gitu. Ya karena kamu suka menyampaikan sesuatu yang mengganggu saya gitu, atau mengganggu stabilitas dan keamanan kita di sini gitu. Nah, itu sampai ada yang bilang gitu loh coy. Cuman ya the record aja ya siapa orangnya gitu ya. Cuman maksudnya ini jadi evaluasi aja bahwa ya saya bilang bahwa GMKI itu tidak terkooptasi dengan kepentingan siapapun gitu. Dan yang pasti kan kita tidak mengganggu siapapun. Kalaupun misalnya pemerintah terganggu dengan kritik kita ya, ya aku rasa bahwa seharusnya pemerintah yang berasal dari Allah, kalau kita lihat di Alkitab itu back to the Bible itu adalah orang-orang yang menerima kritik, menerima ketika dievaluasi gitu. Itu pemerintah yang baik sebenarnya gitu. Karena kan masyarakat adalah bagian integral dari bangsa ini gitu. Jadi ya ya harus didengarkan apa yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya tuh saya tuh cuek aja gitu, nggak peduli gitu. Emang sih saya sadar diri, mungkin saya dibilang nakal gitu sama orang-orang dulu. Maksudnya keras kepala gitu ya, keras kepala, kemudian gegabah juga, iya sih gegabah, karena memang saya orang yang tidak mau berdiplomasi. Dulu tuh nggak mau berdiplomasi dengan apapun. Kalau saya pikir itu benar ya saya lakukan gitu. Saya nggak mau tunduk terhadap siapapun gitu. Itu menarik kan, pada akhirnya aliran dana untuk ke cabang akhirnya tertutup dengan masalah seperti itu. Apakah apa yang kemudian ketika itu Kak Novia pikirkan, ini kita nggak ada dana nih, bagaimana cara cari dananya kayak gitu? Iya, jadi percaya nggak percaya sih emang bener ya. Tapi aku nggak bilang semua senior ya, masih ada senior yang support. Masih banyak senior karena GMKI Palangkaraya itu kan punya banyak sekali senior, banyak kok senior yang support kita masih. Tapi memang pada masa itu mungkin ini jadi pengalaman ya, bahwa saya percaya dalam situasi sesulit apapun ketika kita bersatu tuh kita bisa gitu. Persatuan itu menghalau segala kemustahilan sebenarnya kok. Jadi pernah satu ketika kita buat kegiatan PDSPK, kemudian maper.
ini salah satu BPC saya tuh mamanya itu orang posyandu. Jadi kan posyandu tuh biasanya banyak kue-kue tuh bro, kue-kue bayi-bayi yang ibu hamil. Lo tau nggak? Itu orang-orang ikut PDSPK 30 orang sama maper berapa puluh orang itu makan itu untuk snacknya. Dikasih makanan bayi. Ibu hamil coy, bukan bayi coy, untuk ibu hamil. Beneran deh. Karena saking nggak ada duitnya gitu. Cuman memang untuk dapat dana kita survive, kita jualan. Lo tau nggak? Gue tuh punya keahlian bikin ceker ayam. Kirim dong ke Mungkin Jakarta. Aku bisa. Siap boleh. Jadi gue bisa mengklaim diri ya. Bisa mengklaim diri mungkin gue satu-satunya ketua cabang ya pada saat itu yang masih I don't know apakah ini merendahkan level ketua cabang atau enggak, tapi buat aku enggak sih. Ini itu bicara pelayanan buat. Ngulek cabe, ngulek bumbu buat bikin ceker ayam tuh masih kulakukan. Aku jadi ketua cabang gitu. Sampai situ nggak bisa lah ketua cabang tuh ngongkang kaki, masa ya down to earth gimana sih? Nah, itu yang aku bilang bahwa situasi pada saat itu Palangkaraya butuh orang yang down to earth, butuh orang yang betul-betul mengerjakan hal-hal yang juga teknis, karena yang aku bilang kita lagi merintis mengembalikan lagi kehebatan Palangkaraya seperti zaman dulu gitu. Cuman ya buat aku itu adalah proses hidup lah. Aku suka melakukan itu. Tapi ini menarik karena mungkin gue pengen usulkan bahwa sebetulnya setiap cabang tuh punya ekonomi kreatif masing-masing, Cap. Kayak kemudian Canovia kemudian bisa bikin ceker ayam, yang lain bisa bikin apa, lalu dijual seperti itu kan? Dan itu akhirnya tidak ketergantungan terhadap senior yang agak sombong gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa? Boleh sambil makan nggak sih? Apa? Boleh sambil makan? Boleh, santai. Relax aja, nggak usah terlalu santai ya. Ngomongin game KI nggak usah terlalu tegang, slow aja. Siap. Nah ini menarik sih karena kan pada akhirnya balik lagi ke kemampuan cabang masing-masing, dan gue percaya sebetulnya setiap cabang punya kemampuan baik masak, baik apapun itu gitu. Tapi kenapa kita selalu audiensi dengan orang pemerintah? Nah ini kan lu sebagai ketua cabang nih, kenapa itu menjadi culture-nya game KI? Kayak gitu. Senior yang di pemerintahan dikunjungin, tapi senior yang pendeta ataupun senior yang pengusaha jarang dikunjungin gitu loh. Nah, itu lu melihat gimana? Kalau aku dulu kok, justru aku kalau kamu cari jejak rekamku sama pejabat, aku malah nggak punya. Orang rebutan foto sama Jokowi pembukaan kongres, gue nggak mau. Aku nggak suka foto sama pejabat, itu yang pasti. Sama senior-senior pun, yang aku banyak kunjungi justru senior-senior yang dia punya punya komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup, misalnya aktivis lingkungan. Aku suka berteman sama orang-orang yang memang kerjanya nyata ke masyarakat sih sebenarnya. Mungkin perspektif kita beda, tapi menurutku GMKI itu kan gerakan pemikir ya kok ya. Jadi mungkin saja ketika teman-teman cabang lain atau cabang Palangkaraya sendiri pun audiensi dengan pemerintah, itu bukan berarti teman-teman tunduk pada kekuasaan sebenarnya, tapi mungkin mereka menyampaikan hasil kajian cabang ataupun misalnya membangun sinergitas, membangun kerjasama dan lain-lain sebagainya yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam bentuk program GMKI, mungkin bisa saja. Dan itu penting juga sih, karena kan memang kita harus jadi mitra kritisnya pemerintah juga sih. Betul. Gitu. Nah tapi kan jadi mungkin jadi hal yang menarik. Sebulan bisa 3 kali ke kantor Menkumham, tapi ke senior lain nggak bisa kan gitu. Kalau udah duduk di pengurus pusat, kan ini menjadi apa ya? Menjadi kesan bahwa GMKI lebih asik sama orang pemerintah daripada senior yang lain gitu loh. Contoh mungkin orang teologi. Peluangnya kali ya bro. Mungkin misalnya ketemu Menkumham gitu, ada sesuatu yang bisa dikerjain bersama atau program gitu kan? Apa? Ya, bicara program lagi kan? Nggak dibagikan ke cabang-cabang, hasil diskusinya nggak dibagikan ke cabang-cabang. Lu ngomongin siapa nih? PP? Iya, kalau ngomongin PP lah kan gitu. Setiap masa kepengurusan kan begitu. Oke, audiensi, tapi hasil diskusinya nggak dibagikan. Apa hasil diskusinya? Lalu progresnya, follow up-nya apa dari hasil diskusi itu? Bingung sih, gue gak pernah di PP kan. ini kode ini. Ya sih. Maksudnya
Kayaknya nggak punya kapasitas untuk jawab deh. Mungkin Rapko bisa ngundang ketum terpilih atau sekum terpilih nanti. Oh, janganlah, nanti takutnya mereka baper kan repot. Kita santai aja ngomongin game kayak ini, aduh. Nah, ini kan dengan pengalaman kakak yang punya 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 segudang pengalaman di game KI dan pelayanan seperti itu, kenapa nggak tertarik untuk masuk pengurus pusat? Daftar nggak kemarin? Kenapa? Aduh, pengen merubah game KI tapi kalau nggak masuk ke pengurus pusat juga agak susah nih gitu. Iya, benar. Jadi kemarin sebenarnya daftar sih kemarin. Terus kan teman-teman badan pengurus cabang sih yang sudah kirimkan rekomendasi untuk kita dari Palangkaraya, ada yang diakomodir lah masuk ke pengurusan gitu, masuk ke struktur PP GMKI masa bakti ini. Cuman memang belum dapat panggilan sih bro. Berarti tidak dipanggil. Belum dapat panggilan formatur. Gak tahu ya, aku nggak tahu gue dipanggil apa enggak sih. Cuman biasanya aku tahu, karena aku juga pernah rekom orang-orang, rekom kader-kader ya, memang prosesnya adalah kita kasih rekom, kemudian nanti formatur akan rapatkan ya. Biasanya kalau misalnya terpilih, formatur biasanya wawancara kader-kader itu, sekaligus juga mempertanyakan kesiapan misalnya masuk PP gitu. Cuma untuk saya belum ada. Oh, belum ada panggilan. Aduh, belum. Kenapa belum ada panggilan? Ini kan kader berkualitas tidak dilirik, bagaimana ini game kayak ini? Aduh. Apa jangan-jangan kan Novia terlalu vokal dalam berbicara? Gimana? Mungkin teman-teman formatur punya penilaian lain kali ya. Oh gitu. Yang untuk stabilitas pengurus pusat gitu kan? Atau tidak satu gerbong? Ngomong ya. Kenapa? Atau tidak satu gerbong? Sebenarnya itu kalau kita berada di gerbong GMKI kan semuanya aman kok. Iya. Emang kita di GMKI ini beda-beda gerbong ya? Buktinya saya. Buktinya saya kalau di cabang Palangkaraya itu lebih menarik lagi kok. Kalau cabang Palangkaraya. Jadi saya waktu ketua cabang itu saya akomodir semua. Yang tidak memilih saya juga saya akomodir karena saya percaya mereka, karena saya melihat potensi, tapi mungkin karena skopnya cabang Palangkaraya ya, yang pada saat itu masih merangkak gitu ya, coba untuk bangkit lagi mengembalikan kejayaan di masa lalu. Ya saya akomodir aja semuanya yang punya potensi, yang saya lihat punya kualitas, walaupun tidak mendukung saya, walaupun tim ses sebelah, ya saya akomodir jujur karena saya melihat kualitas, kapabilitas dan integritas seseorang sih ketika memilih orang lain. Gimana sih? Nah, kalau di pengurus pusat mungkin itu ya. Kan kita banyak kader kok, jadi memang pilihannya juga lebih banyak. Kemudian mungkin dia punya potensi dan kemudian lebih fleksibel aja kalau di pengurus pusat kali ya. Oke. Untuk fleksibel ini audiensi sama Yasona. Maksudnya mungkin komunikasinya bagus sama formatur. Oh gitu. Jadi berarti Kanovia nggak bagus nih komunikasinya dengan formatur. Habis podcast ini gue nggak masuk beneran lo ya. Bener dah. Ini menarik sih. Gue seneng kalau. Ya, tapi nggak apa-apa. Gue udah ikhlas kok. Lu udah ikhlas kalaupun lu nggak masuk. Ya, pertama bahwa kita mesti cek motivasinya kok. Kalau misalnya motivasi kita untuk pelayanan dan untuk perjuangan, saya rasa kita nggak akan kecewa. Betul. Tapi ketika misalnya orientasi dan motivasi kita masuk pengurus pusat karena jabatan, struktur, kemudian prestis dan eksistensi, ya buatku pasti kita kecewa gitu. Tapi kalau saya sih sudah selesai dengan diri saya sendiri, betul. Bahwa sebenarnya medan layanan yang real itu lagi membutuhkan kader-kadernya. Apalagi kalau kita dibenturkan dengan realitas ya. Betul. Misalnya 20.000 nih kok, lo tau nggak 20.000 lapangan desa di Indonesia itu krisis pemuda. Ya, betul. Mungkin itu cara Tuhan ya, cara Tuhan untuk udahlah ngapain kau ke pusat gitu kan. Kau di sini aja bangun Kalteng gitu. Karena jujur kok,
saya sempat pada masa-masa yang saya berpikir bahwa saya harus banget masuk PP. Oke, betul. Sampai narasi-narasi yang dikeluarkan oleh teman-teman DPC itu untuk saya, ya memang walaupun itu benar. Lo tahu nggak, Kalimantan hari ini pembangunan adalah poros pembangunan nasional. Iya. Kalteng juga, especially Kalteng. Pertama IKN, kita akan jadi penyangga ibu kota. Kemudian food estate. Iya, food estate di Kalteng. Jadi Jurassic Park gimana? Jurassic Park itu Jurassic Park di ini ya Lombok ya? Sorry, salah. Oke, jadi gue rasa gini kok, gue perlu banget nih masuk PP. Supaya apa? Supaya orang Dayak atau orang Kalteng atau cabang Palangkaraya punya keterwakilan di PP. Gue jadi representasi untuk masyarakat Dayak. Gue berpikir gitu waktu itu. Jadi karena dan yang alasan selain itu adalah gue butuh supaya gue bisa belajar di Jakarta, masuk ke jaringannya orang-orang hebat di Jakarta. Terus kemudian biar perspektif gue luas, gue lebih cerdas, gue lebih pintar. Dan gue bangun Kalteng 2 tahun ke depan. Balik lagi bangun Kalteng. Tapi ternyata aku berpikir bahwa aku nggak boleh tunduk terhadap fakta. Kalau lo tau nggak Gus Dur pernah bilang apa? Betul. Bahwa kita jangan pernah tunduk terhadap kenyataan, terhadap fakta. Coba buat fakta baru. Gus Dur bilang gitu. Nah, gue waktu itu sempat tunduk terhadap fakta bahwa gue nggak akan pernah bisa punya jaringan nasional kayak lo tanpa GMKI. Ya kan? Nah, gitu dong. Gue juga nggak gitu-gitu amat. Gue nggak padahal sebenarnya kita bisa kok. Kita bisa. Iya kan? Iya. Padahal kita bisa. Lo aja sorry ya kok ya. Lo aja anak cabang ya, maksudnya belum pernah BPC ya kok ya? Belum, gue nggak mau ngambil BPC, gue dosanya banyak. Gak mau misalnya. Tapi lo tapi jaringanmu luas gitu, perspektifmu luas. Nah, aku bertobat sih, aku minta ampun sama Tuhan bahwa ketika kita tidak tunduk terhadap fakta dan kita menciptakan fakta baru dan kita yakini apa yang kita lakukan benar, maka Tuhan akan buka jalan gitu. Saya percaya saya bisa hidup dan saya bisa lakukan segala sesuatu yang baik dan benar bahkan di luar GMKI. Gue setuju. Saya percaya bahwa ladang pengabdian sudah menunggu kita ke depan. Betul. Untuk diskusi sama pejabat, gue nggak butuh pengurus pusat. Gue udah bisa mendatangkan pejabat di podcast gue. Kan gitu. Keren. Buat gue ya, kalau pengurus pusat mau jasa gue, ya gue bakal nulis apapun buat pengurus pusat. Tapi kalau pengurus pusat ngelihat gue karena bawel, ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak berpikir pengurus pusat. Tapi lu terkenal bawel ya, kok ya? Siapa? Lu terkenal bawel ya? Iya, makanya. Yeah. Makanya nggak ada yang. Tapi kan emang itu cara lo branding diri dan itu bagus. Nah, iya makanya. Sekarang mah zamannya kali. Makanya kayak podcast gua, ya kan? Orang juga nggak berpikir gue bisa 2.000, tapi kan gue jalanin aja. Gila. Lu berapa bulan sih kok? 4 bulan gua. Pacar gua aja tuh udah berapa tahun ya? Gue bener-bener concern. Udah berapa tahun masih mentok 4.000-an. Makanya nggak ngerti dah gue kalau pacar lo. Tapi hebat loh, maksudnya berkat Tuhan melimpah di masa pandemi ya. Loh iya makanya. Walaupun gue harus mengorbankan durian gue ya, walaupun ya lu tahu durian gue kan udah dikenal sama orang lah kayak gitu kan, sampai masuk media lu juga. Iya makanya. Durian ucap berarti udah nggak jalan lagi nih? Udah nggak jalan lagi dan gue berpikir ya udahlah. Gue udah kasih uang sewa untuk ini loh, untuk buka gerai loh di salah satu ruko di Jakarta. Udah kasih uang sewanya, DP-nya dulu. Kenapa nggak jalan aja sih? Waduh, berat. Karena gue di Tangerang kan. Karena gue WFA di Tangerang dan bolak-balik Jakarta kontrolnya susah gitu loh. Jadi ya udah, gue lepas aja dulu kayak gitu. Gue lepas, akhirnya gue sempat ngedown juga, mental gue sempat ngedown karena gila lu bayangin gue orang yang ekstrovert banget, diskusi kemana-mana, di rumah gila, asli parah. Jadi ya itu yang buat gue kayak ya udahlah, gue bikin cara nih, banyak cara Tuhan ternyata. Teman-teman gue usul kayak lu bikin aja virtual podcast kayak gitu, kayak Deddy Kubuzer, cuman modal Zoom aja kalau virtual podcast, lu upload di YouTube kayak gitu. Dan ya puji Tuhan
gue pertama nggak ngincer AdSense sih, kayak lebih ya udah jalanin aja lah untuk manage mental health gue kayak gitu. Dan ya meninggalkan legacy di zaman pandemi ya. Iya, gue nggak tahu nih selesai pandemi. Tapi nanya deh, udah ada income-nya belum? Udah ada income-nya. Kemarin baru turun. Tanggal 28 Desember kemarin. Gue bilang sama Bang Petrus kan, Bang, uang terima kasihnya nanti AdSense bulan depan ya, karena bulan ini gue pakai buat swap semua gitu loh. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Ya gue sangat berterima kasih karena dia salah satu orang yang bantu YouTube gue juga kan sampai 6.000 tuh viewernya tuh. Jujur gue nggak nonton yang kemarin ya, sorry ya. Iya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya gue pikir ya udahlah. Nah ini kan menarik soal pengurus pusat. Menurut lu indikator kader yang bisa masuk ke pengurus pusat tuh apa? Standar ideal apa enggak nih? Standar ideal dong. Kita kan bicara bermain ideal, nggak ada gerakan tanpa olah-olah. Padahal udah gue dukung gerakan tanpa olah-olah tuh kemarin jadi ketum kambing. Aku percaya ya setiap orang punya kesempatan kok untuk bisa membuktikan eksistensi dirinya ya. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa buktikan eksistensi diri, dan kemudian kalau bicara pengurus pusat especially, itu kan dia otomatis keterwakilan kader-kader terbaik dari cabang masing-masing ya. Dan tidak bisa dilepaskan kalau menurut saya bahwa itu adalah representasi dari cabang tersebut gitu. Betul. Kader yang duduk di Jakarta adalah representasi cabang tersebut gitu. Betul. Maka yang paling penting adalah dia menjaga nama baik organisasi, menjaga nama baik cabang yang mendelegasikan dia gitu. Kemudian juga yang terpenting adalah orang yang punya integritas sih kok. Betul. Aku nggak bilang bahwa aku punya integritas ya, yang tinggi ya. Tapi setidaknya kita bisa jaga nilai-nilai. Betul. Tidak memelacurkan diri terhadap, tidak memelacurkan diri dan gerakan yang pastinya. Karena ada banyak banget pelacur gerakan hari ini. Banyak. Yang jual organisasi untuk kepentingan perut sendiri gitu. Yang cari duit. Ya, bener. Itu bener loh. Dan kalau Palangkaraya bukan dididik dengan suasana organisasi yang seperti itu ya, kita betul-betul ideal banget. Bahkan kita tuh nggak bisa ngolah kok, serius. Gitu, makanya. Saya tuh nggak tahu cara ngolah pejabat, saya tuh nggak tahu cara ngolah institusi atau apapun itu, sumpah. Saya baru tahu itu ketika saya keluar gitu dari Palangkaraya. Oh, ternyata gini cara mainnya. Kalau Palangkaraya itu betul-betul yang sangat ideal banget ngajarin kami. Nah, kemudian ketika kita bicara lagi soal standar ideal jadi PP tadi, pertama tadi kan integritas, kemudian kapasitas ya. Saya percaya bahwa ya semua orang berhak untuk membuktikan eksistensi dirinya, tapi juga dia mesti punya kapasitas gitu. Sehingga apapun yang dia lakukan itu punya nilai gitu loh. Kemudian dia meninggalkan legacy. Dan kemudian orang yang betul-betul punya kapabilitas serta komitmen besar. Karena kalau cuman kita mau jadi pengurus pusat, atau kita mau jadi badan pengurus cabang, atau pengurus komisariat, atau pengurus apapun di luar sana, karena hanya kita, ya udah deh yang penting gue masuk. Anak-anak pejabat kan banyak begitu bro. Masuk ke NPI. Cuma nebeng nama doang di SK. Nggak pernah ngerjain apa-apa. Betul, setuju. Capek kita sama yang begituan. Nah, itu adalah jangan cuma nebeng nama di SK doang deh, gitu. Tapi buktikan sesuatu, kerjain sesuatu, buat legacy. Gitu. Apa sih yang bisa dipersembahkan untuk gerakan ini? Dan bukan sesuatu yang bersikap seremonial ya kalau saya kok ya. Aku tuh bukan tipe orang seremonial ya. Betul. Tapi sesuatu yang betul-betul terintegrasi dengan rakyat gitu. Bicara kita ideal banget nih rakyat-rakyat. Iya. Cuman ya memang itu. Kalau aku berpikir bahwa iya, orang yang jadi pengurus pusat harus punya sense of belonging. Betul. Terhadap persoalan-persoalan kerakyatan kok. Betul. Kayak gimana ya, gue ngelihat karena gue orang awam ya. Maksudnya di GMKI gue anggota biasa dan nggak mungkin didengar juga. Tapi buat gue GMKI hari ini tuh kayak lupa sama marwahnya gitu. Misalnya aja kita bicara soal anak kandung gereja, pernah bersuara soal pembakaran gereja atau apa segala macam, nggak pernah. Atau misalnya kita selalu bicara bahwa medan layan kita adalah masyarakat, pernah kita ngobrol soal konflik agraria, kan belum pernah.
kita bicara soal peduli lingkungan, kan nggak pernah bicara soal zero waste, nggak pernah GMKI. Dan itu bagaimana mengolah sampah, pernah nggak dibicarakan di cabang? Sederhana dah, cara mengolah sampah gimana? Kan nggak tahu. Gitu. Dan hal-hal itu kan kita bicara soal masyarakat, tapi kita nggak edukasi masyarakat, nggak usah terlalu kayak tinggi sekali gitu loh. Itu gue yang ngeliat masyarakat, gue sebagai anggota biasa gitu, dan nggak mungkin didengar juga omongan gue ini gitu. Karena ya balik lagi, orang yang mengkritik seperti gue yang nggak bakal didengerin gitu loh. Iya. Kayak gitu. Aku sih berpikir gini kok. Sebenarnya pengurus pusat itu fasilitator kok. Fasilitator. Jadi misalnya lo kan bilang ngapain sih ketemu pejabat. Nah, program-program yang dari pemerintah tadi kemudian masuk ke pengurus pusat sebagai perwakilan organisasi secara nasional. Kemudian teman-teman ini yang mendelegatekan gitu. Memberikan kepada cabang-cabang, misalnya oh ini prospek untuk Kalimantan, oh ini bagus untuk Jawa, oh ini bagus untuk Timur, atau untuk Sulawesi, untuk Sumatera, program ini, program itu. Nah, yang eksekutornya teman-teman di cabang sebenarnya. Betul. Dalam program yang tentu berintegrasi dengan masyarakat seperti yang lo bilang, atau misalnya ke gereja, perguruan tinggi dan masyarakat kayak gitu. Jadi memang pengurus pusat adalah fasilitator, memberikan fasilitas kepada cabang-cabang sehingga instrumen kita ini berjalan dengan lancar, baik gitu loh, sama-sama hidup gitu. Betul. Gue setuju. Jadi seluruh mesin organisasi itu betul-betul difokuskan, dijalankan dan digerakkan gitu. Oke, ini menarik sih. Ya begitulah, gue berharap GMKI menjadi organisasi yang ke depan lebih baik seperti itu. Karena bosen lah gue ditegur sama dosen gue mulu. Lu gimana sih masuk GMKI? Dosen gue kan sering kontra sama dosen gue, kan gue selalu ngebela GMKI kan. Dosen gue lu tahu kayak Prof Yan Aritonang itu kan Prof Yan Aritonang itu pembimbing gue. Dan kemudian dia pernah masuk GMKI, dia keluar dari GMKI. Dia buat surat pernyataan pengunduran diri, bahkan dia tunjukin suratnya sama gue, masih ada tuh waktu bimbingan. Dia bilang GMKI ini bukan organisasi Kristen, organisasi politik, dia bilang. Itu dosen gue tuh, Prof Yan Aritonang, lu bisa cari track recordnya. Nah, di situ gue berpikir kayak, masa iya sih Pak, dalam hati gue. Terus dia bilang, kalau kamu mau masuk GMKI, tetaplah idealis, jangan sampai terbawa arus seperti itu. Itu pesan dosen gue. Sampai hari ini makanya gue nggak mau lobby-lobby politik, gue nggak mau lobby-lobby apa segala macem, ya kayak gitu. Makanya kongres kemarin gue kritik paling kenceng karena gue pikir ya itu momennya gitu loh, karena gue nggak ikut gitu loh. Karena gue nggak ikut, gue pantau dari jauh, makanya gue kenceng suaranya untuk brainstorming cabang-cabang. Ternyata diterima tanpa catatan. LPJ-nya diterima tanpa catatan. Artinya kan diterima dengan baik dong. HI nggak jalan hubungan internasional, kenapa bisa diterima dengan baik? Tapi kok even ya, misalnya ada orang yang bilang, ngapain sih bikin podcast kok khusus ngomongin GMKI, misalnya gimana lo jawab lo? Apa? Gue bilang kayak gini. Kritik ya, GMKI lo, kritik organisasi, gimana tuh jawabannya? Gue pernah ditanya di tingkat gue kan, dia bilang kayak gini, Bang, lu kalau ngomongin GMKI selalu nada mengkritik. Gue bilang, ya kalau gue nada mengkritik, nah itu cerminan bagi lu pada yang mau masuk. Lu siap nggak dengan kondisi yang seperti ini GMKI? Kalau lu cuma lihat gue yang ke Itali, tapi kan lu nggak tahu perjuangan gue di dalam kayak gimana. Lu nggak tahu gue berdebat sama siapa aja kayak gitu. Makanya ketika gue kritik seperti ini, yang menjadi taruhannya adalah reputasi gue bilang. Karena contoh, ketika lu kemarin menyuarakan soal kekerasan seksual, gue sebagai orang GMKI yang diutus ke Italia belajar gender dan sexuality, gue nggak suarakan itu, salah gue, gitu loh. Iya benar. Salah gue, karena gue orang yang udah belajar, gue difasilitasi ketum sahat ketika itu, ya udah lu berangkat dah. Masa gue nggak suarakan? Kan gila gue dong. Tiket pulang pergi gratis, gue tinggal bawa diri doang. Iya kan? Iya. Bener dong. Lagian kan firman Tuhan bilang ya, orang yang tahu kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran itu atau tidak melakukan kebenaran itu kan adalah orang yang berdosa, bahkan 2 kali lipat gitu kan. Makanya.
Itulah makanya gue bilang kalau lu mau masuk GMKI, lu simak obrolan ini baik-baik. Gue bilang, lu siap nggak? Lu ngeliat gue ke Itali doang mah ya. Lu jangan mikir enaknya doang. Di dalamnya kan lu nggak tahu, lu harus berdebat sama siapa. Gue bilang, iya bang ya kan? Iyalah, lu nggak tahu GMKI aja. Beda sama kampus gue idealis banget. STT Jakarta tuh kampus yang paling idealis, bener, sumpah. Jadi gue pikir takutnya nanti ada di tingkat gue nih takut nih masuk game kayak konteksnya begini gitu, kagok gitu loh. Nah ini gue mempersiapkan gitu. Ini menarik sih. Tapi hebat sih, maksudnya kok bagus sih ada media-media seperti ini sebenarnya juga. Kalau buat saya sih gini kok, kalau di organisasi itu kita kalau di organisasi itu kan sebenarnya kita tahu kita masuk organisasi berarti kita masuk ke dalam masalah. Iya. Kalau aku bilang ke kader-kaderku dulu ya sebelum mereka masuk pikirin kalau misalnya nggak mau dilantik jadi apa nggak mau dikukuhkan jadi anggota GMKI silahkan keluar dari barisan. Iya. Itu kan yang setiap ditanyakan ke kita ketika kita ingin dikukuhkan kan. Betul. Artinya bahwa orang harus tahu bahwa ketika mereka masuk GMKI ya kamu masuk ke dalam lumbung masalah gitu. Kamu akan ketemu masalah-masalah yang besar gitu. Betul. Nah, justru disitulah sebenarnya tempat kita dan waktu kita untuk berproses, menempa diri kita, memperkuat mental kita gitu. Buat aku sih seperti itu. Ya itu makanya. Dan kalau Jakarta kayak udah tuntas masalah mental deh. Menempa mental kader-kader udah tuntas. Ya itulah makanya gue tetap berjalan pada apa yang gue imani bahwa kebenaran itu harus disuarakan, itu aja. Bahkan Yesus mati pun menyuarakan, ya? Iya, bahkan Yesus mati pun menyuarakan kebenaran sebetulnya, kayak gitu. Hukuman salib. Gila gue sama Pak Pendeta nggak tahan nih. Loh, gue berpikir kayak gini, loh. Kalau misalnya kita bicara soal Kristus penebusan dosa, ya itu pasti. Tapi kan kita nggak pernah berpikir matinya bakal disalib. Kayak gitu. Kita nggak pernah berpikir matinya disalib. Artinya apa? Itu hukuman udah paling berat karena dia menyuarakan suara-suara dari masyarakat bawah gitu. Kayak gitu. Iya. Sehingga ketika orang bicara soal Yesus, orang tidak sadar bahwa Yesus itu bertemannya sama orang-orang bawah. Kayak gitu. Iya, betul. Dia sebenarnya kalau kita mau lihat Yesus tuh revolusioner banget loh, bro. Iya, makanya. Lu bayangin dia tidur sama Zakheus dong, orang yang paling dibenci di masyarakat pada saat itu karena dia memeras uang masyarakat, tapi Yesus mau tidur di rumahnya nginep. Lu bayangin, reputasi Yesus pada saat itu kayak, aduh gue pengen ke rumah Zakheus, tapi takut dia omongin tetangga. Kalau Yesus pada saat itu berpikir seperti itu, kagak bertobat Zakheus gitu loh. Tapi apa yang mau kita ambil adalah ketika lu melihat orang yang tersesat di jalan, lu samperin, lu bimbing, jangan lu jauhin. Kayak gitu. Jangan dijauhin, makanya ya begitulah. Kita bicara soal Yesus Kristus sang kepala gerakan, tapi gue yakin juga orang-orang GMKI kurang pemahaman teologi soal Kristus sih. Jadi ya udahlah. Gue tidak mau. Tapi kalau anak GMKI kan seharusnya emang tidak bisa terpisahkan dari teologi ya. Makanya harusnya di situlah kita berpijak. Itu makanya gue selalu suarakan harus ada bidang pengkajian teologi. Karena pengkajian teologi sama pengkaderan tuh dua hal yang berbeda. Isu-isu teologi. Kerohanian? Hah? Kerohanian kan berbeda. Toh pada akhirnya orang kerohanian juga tidak mendalami kajian teologi. Oh iya dong. Iya ya. Iya. Bahkan yang dari biasanya kalau di struktur ya jarang yang dari misalnya keterwakilan anak-anak teologi gitu ya. Iya. Kayak gitu, makanya khusus bilang pengkajian teologi, isu lingkungan kita bahas, kita tafsir nih bagaimana pandangan kejadian soal ini. Kan nggak pernah diskusi soal itu. Pernah tidak? Tidak. Benar-benar. Nah sebenarnya gue waktu mau jadi pengurus pusat, gue gituin. Makanya kan gue berpikir, wah ini diskusi teologi di pengurus pusat juga kurang. Makanya gue bilang ya, diskusinya sama pejabat, mereka nggak mau belajar soal teologi, kayak gitu. Kak, aku nggak tahu ya, kok kayaknya sebenarnya kayak diskusi-diskusi konstruktif begitu kayak udah kurang di semua tempat deh. Ya, itu tapi kalau di circleku, di komunitasku di Palangkaraya kami masih bikin itu, makanya hadirlah Forum Pemuda Kalteng itu kan juga sebenarnya tujuannya untuk itu gitu, sebagai wadah komunikasi interaktif, diskusi-diskusi
yang komprehensif gitu sih. Harusnya GMKI juga kayaknya arahnya lebih fokusin ke situ deh di pengurusan ini ya. Harus. Apalagi kan saya lihat struktur yang beredar itu kan banyak orang-orang hebat yang aku rasa punya kapasitas besar untuk bisa membuat perubahan ya di GMKI. Saya berharap benar-benar hebat kayak gitu.